Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk, kelas Computer Science. Jadi ini adalah materi terakhir dari kelas Computer Science, yaitu etika teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di sini kita akan belajar tentang, beberapa subbab ya dari etika ini, mengenai prinsip penggunaan TIK itu seperti apa, etika penggunaannya bagaimana, terus ada juga karena kita berada di dunia pendidikan ya, etika di, dunia pendidikan itu saat menggunakan TIK itu seperti apa, contoh etika penggunaan TIK itu sendiri, terus ada isu dalam etika teknologi informasi, peran etika di bidang TIK sendiri. Lalu ada juga etika profesi dan tanggung jawab untuk orang-orang yang bekerja di dunia teknologi informasi, lalu kode etiknya seperti apa, dan undang-undang TIK yang ada di Indonesia. Oke, yang pertama, kita mengenal dulu ya terkait etika teknologi informasi. Etika itu kan biasanya adalah tata cara atau bagaimana kita melakukan sesuatu atau bagaimana aturan saat kita menggunakan sesuatu yang sifatnya itu umum. Nah, salah satu contoh penerapan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah netiquette atau etika dan sopan santun berkomunikasi melalui internet. Karena teknologi informasi sekarang ini itu paling banyak itu kan menggunakan internet ya, karena internet ini, memfasilitasi kita untuk bisa terhubung di manapun dan kapanpun. Nah, makanya itu yang harus dijaga etika dan sopan santunnya saat berkomunikasi. Nah, meski komunikasi melalui internet ini banyak terjadi melalui, tulisan, ada simbol, namun pengguna internet juga harus menjaga tutur katanya dan menerapkan etika yang baik. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka orang tersebut juga akan memiliki moral yang baik sama seperti etika yang lainnya ya kan ya. Nah, selanjutnya terkait dengan prinsip penggunaan teknologi informasi yaitu ada 3 prinsip. Yang pertama itu ada tujuan teknologi informasi. Nah, tujuan teknologi informasi itu untuk apa sih sebenarnya gitu kan ya. Teknologi informasi itu memberikan kepada manusia untuk menyelesaikan masalah. Jadi membantu menyelesaikan masalah sama seperti mesin. Mesin itu diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia menghasilkan kreativitas, membuat manusia lebih, apa namanya, berkarya lebih atau lebih produktif dengan, bantuan teknologi informasi ini. Jadi aktivitasnya akan lebih ringan seperti itu. Kayak kita mengirim surat dulu kan harus berhari-hari ya melalui pos. Nah sekarang, cukup melalui email dan beberapa detik aja kayaknya udah terkirim, email tersebut gitu atau file yang harus kita kirimkan. Nah, yang kedua itu ada high tech, high touch, yaitu, kita tidak dianjurkan untuk terlalu bergantung pada teknologi informasi. Contohnya saja ya, kalau misalnya kita sangat bergantung pada WiFi. WiFi itu kan bentuk salah satu, kemajuan teknologi gitu ya. Nah, udah deh pokoknya semua sekarang serba online gitu. Ibarat kata kita pakai, lampu yang smart lamp, terus pakai, media-media digital ataupun alat-alat digital yang sangat bergantung pada WiFi. Nah, kalau lampunya atau listriknya lagi padam, otomatis WiFi-nya juga akan padam kan, router di rumah itu kan tidak dicolokkan atau tidak teraliri arus listrik. Nah, jangan sampai hal-hal seperti itu tuh menghambat aktivitas kita. Jadi kita harus tetap balance gitu. Jadi kita menggunakan, teknologi itu sebijak mungkin. Jadi kalau misalnya lagi kayak gitu situasinya, aduh gimana ya gitu, misalnya ada file yang harus dikirim. Nah, ini kita harus punya alternatif tuh kalau misalnya, seperti itu terjadi tuh bagaimana. Misalnya ada file yang belum tersimpan, nah laptopnya tiba-tiba mati, power supply-nya tuh harus nyolok gitu. Nah, kita harus ada backup-annya seperti itu. Jadi, apa namanya, jangan sampai itu menjadi ketergantungan gitu kan. Nah, terus, yang ketiga ada sesuaikan teknologi informasi terhadap manusia. Ini adalah, seharusnya teknologi informasi dapat mendukung segala aktivitas manusia. Jadi,
dalam artian itu kalau ada teknologi yang maju kita juga harus mengikutinya. Jangan sampai tertinggal terus ternyata pas suatu saat kita itu butuh sebuah skill yang melibatkan teknologi informasi, ternyata kita nggak bisa. Nah, itu kan jadi menghambat padahal teknologi ini diciptakan untuk membantu manusia. Jadi tidak ada salahnya mengikuti perkembangan teknologi asalkan kita bisa bijak menggunakannya. Nah, selanjutnya ada etika dalam penggunaan teknologi informasi. Aspek TIK ini berkaitan erat dengan etika profesi. Keterhubungan tersebut terutama dalam memahami dan menghormati budaya kerja yang ada, memahami profesi, jabatan, memahami peraturan perusahaan, organisasi, dan juga memahami hukum. Nah, di sini yang paling ditekankan adalah haki atau hak kekayaan intelektual. Nah, perlindungan terhadap haki ini bertujuan untuk melindungi hak pembuat dalam mendistribusikan, menjual, membuat turunan dari karya-karyanya dia. Misalnya kalau kita itu mengutip atau mengutip kata-kata yang ada di buku, itu sangat dianjurkan kita harus menyertakan sumbernya. Kalau kita tidak menyertakan sumbernya, kita berarti sudah melanggar haki si pemiliknya, gitu, atau hak patennya atau hak ciptanya dari si pemiliknya. Jadi kalau misalnya kita memang mengutip, tidak masalah, itu asalkan kita apa, menampilkan juga sumbernya. Jadi sumbernya dari mana gitu ya. Itu bukan hal yang memalukan gitu ya, memang mengutip itu kan alurnya seperti itu. Itu adalah salah satu cara kita untuk menghormati haki atau hak cipta dari si pembuatnya dengan menyantumkan si sumbernya. Jadi dari mana sih kita tuh dapat informasinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada etika TIK dalam dunia pendidikan. Nah, dunia pendidikan ini kan, eee sangat banyak gitu ya, dalam artian tuh prosentasenya tuh lumayan besar dalam, menggunakan yang namanya teknologi informasi gitu kan. Jadi, dia juga tidak luput gitu ya imbasnya itu dari si teknologi informasi. Apalagi saat ini kayak gini pandemi kita tetap bisa yang namanya menyelenggarakan perkuliahan, menyelenggarakan, kegiatan belajar mengajar salah satunya juga karena adanya teknologi informasi gitu kan. Nah tapi ini yang mungkin kadang bisa juga disalahartikan atau memiliki dampak negatif gitu kan. Nah, di dunia pendidikan ini kan, kita harus ya menjaga etika dan moral gitu. Nah, peradaban informasi yang sekarang itu sangat pesat dan memerlukan, apa ya, diimbangi atau dibarengi dengan adanya etika dan moral, karena banyak sekali penyalahgunaan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian yang besar, bahkan lebih besar dibandingkan kerugian, materi, seperti itu. Nah, dunia pendidikan ini harus memberikan contoh yang baik dalam mendidik, mensosialisasikan penggunaan hukum dan aturan yang telah ditetapkan serta menghormati haki. Itu ya. Jadi kalau misalnya di dunia pendidikan, saya menyampaikan materi, terus, saya harus nih, misalnya materinya itu diambil dari buku A, buku B, atau jadi dari jurnal A, dari jurnal B, saya harus menyantumkan source-nya atau sumbernya, atau diambil dari, kutipan bukunya siapa, atau dari kutipan penulisnya itu siapa, seperti itu. Nah, jadi itu, salah satu cara kita untuk tetap menghormati dan, sesuai dengan aturan hukum sebagaimana haki itu diatur. Seperti itu. Jadi di dunia pendidikan kita harus, strict gitu ya. Satu lagi contohnya kalau misalnya, dosen itu biasanya kan diwajibkan untuk menulis gitu ya, menulis jurnal. Nah, menulis jurnal ilmiah itu referensinya harus jelas gitu. Jadi harus menyertakan sumber dari manakah referensi itu. Kalau misalnya dari buku kita juga harus tulis bukunya apa, chapter-nya mana, halaman berapa, seperti itu. Dari jurnal pun juga sama. Nah, yang kedua itu ada sumber daya manusia. Sumber daya manusia TIK ini adalah mempunyai kemahiran dalam, merekayasa software, membangun dan menggunakan, terus kemampuan hard skill, seperti yang kita tahu tuh beberapa, sumber daya di sini yang dimaksud adalah orang-orang yang mungkin memang bergelut di dunia IT gitu ya. Jadi kan mereka tuh kalau misalnya bikin sebuah
apa namanya, aplikasi, karena dunia IT itu kan perkembangannya cepat banget ya, gitu. Jadi hak ciptanya dia tuh seperti apa, kalau misalnya kita itu, apa namanya, belum mematenkan, itu tuh bisa jadi, di-copy atau ditiru sama yang lain, seperti itu. Nah, sumber daya manusia yang memiliki, apa ya, kayak gitu tuh kemampuan yang mungkin di atas rata-rata daripada yang lain saat, apa namanya, saat menciptakan sebuah karya di dunia IT itu sebaiknya pasti ada aturannya tuh, sebaiknya tuh seperti apa, biar, tidak hilang gitu kekayaan hak intelektualnya dia, seperti itu. Nah, ini adalah contoh etika penggunaan TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah menggunakan fasilitas TIK untuk melakukan hal yang bermanfaat. Dalam artian mungkin untuk mendukung pekerjaan, untuk kegiatan belajar mengajar seperti itu ya kalau misalnya di apa namanya di dunia pendidikan. Nah, terus selanjutnya ada tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Jadi kita nggak boleh jadi hackers atau kita tidak boleh, semena-mena. Misalnya nih, ada yang jadi admin gitu kan, dia tahu password dan username-nya orang-orang, terus dia menyalahgunakan itu. Nah, itu tidak diperbolehkan gitu kan. Nah, terus ada tidak memberikan user ID dan password ke orang lain dalam sebuah sistem gitu ya. Jadi kalau sebisa mungkin kita harus jaga, username sama password kita itu secara individual, jangan di-share kemana mana takutnya disalahgunakan. Lalu tidak mengganggu atau merusak sistem informasi orang lain. Nah, ini kan biasanya ada tuh, perusahaan yang misalnya perusahaan itu jadi rival gitu ya, terus, serang satu sama lain. Nah, ini tuh di etika penggunaan teknologi informasi seharusnya tidak boleh seperti itu gitu, tapi tidak memungkiri sama dengan kejahatan yang lain. Kita juga tahu tidak boleh mencuri, mencuri barang orang lain itu tidak boleh, tapi juga masih saja banyak yang mencuri. Nah, itu juga salah satu pelanggaran kan seperti itu dan itu juga terjadi di, dunia teknologi informasi. Lalu yang selanjutnya ada menggunakan alat pendukung TIK dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Jadi kalau misalnya ada lab komputer di kampus, sebisa mungkin kita jangan merusaknya, karena itu kan fasilitas kampus tuh, fasilitas umum. Jadi yang bisa pakai tuh bukan cuman kita, jadi kita harus ikut menjaga dan merawatnya. Selanjutnya tidak menggunakan TIK dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Seperti tadi kan mencuri, terus, apa namanya, kita gunakan untuk nge-hack, terus kita gunakan untuk mengambil informasi-informasi yang tidak seharusnya, dalam artian itu misalnya privacy, ada data-data yang tidak seharusnya kita ambil, terus kita mengaksesnya, nah itu kan juga tidak boleh. Terus menjunjung hak atas kekayaan intelektual atau haki, seperti tadi kalau misalnya ada yang memang, apa namanya, punya buku atau punya apa, kalau misalnya dikutip kita harus menyertakan sumbernya, karena kan sekarang buku tuh nggak hanya yang ini ya, hard cover gitu kan, banyak juga yang soft cover-nya gitu kan. Terus ada tetap bersikap sopan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Jadi kalau misalnya kita, nge-WhatsApp gitu kan, misalnya ke dosennya atau bertanya di grup, itu sebisa mungkin memilih kata-kata yang memang sopan dan pantas digunakan di forum yang memang resmi. Jadi, kita harus bisa atau pandai untuk menempatkan diri ya. Jadi kalau misalnya di forum resmi, misalnya di kelas kayak gitu, sebisa mungkin kata-katanya kalau misalnya nanyanya ke dosennya, ya kata-katanya yang sopan gitu, selayaknya bagaimana murid dengan gurunya. Jadi jangan disamakan dengan waktu kita ngobrol sama teman, seperti itu. Terus selanjutnya itu ada isu dalam etika IT itu sendiri. Nah, yang pertama itu ada isu privacy. Isu privacy ini adalah privacy informasi, adalah hak untuk menentukan kapan dan sejauh mana informasi mengenai diri kita itu dapat dikomunikasikan ke pihak lain. Nah, kadang kan kita kalau misalnya daftar ke sebuah aplikasi, kita kan diminta data-datanya. Nah, itu kalau misalnya data-datanya saya sudah merasa ini terlalu banyak data-data yang diminta, kita bisa komplain atau kita, "Saya nggak jadi deh, daftar aplikasi ini karena sepertinya terlalu banyak mengorek data pribadi." Nah, itu boleh kita mengajukan keberatan seperti itu. Terus ada isu akurasi, yaitu siapa yang bertanggung jawab, atas berbagai kesalahan dalam informasi dan yang kompensasi apa yang seharusnya diberikan kepada pihak yang dirugikan. Jadi kalau misalnya akurasi itu, misalnya gini,
ada jurnalis itu mempublish tulisannya gitu ya di media atau portal berita online. Nah, ini tuh kalau misalnya, berita yang ditulis itu merugikan pihak, nah ini sih kan pasti ada bagian akurasinya ya, akurasi sebuah berita sebelum dipublish itu ada, itu tuh dia yang harus bertanggung jawab tuh, kenapa berita ini bisa lolos padahal itu merugikan orang lain. Nah, seperti itu juga termasuk dalam etika IT. Terus ada isu properti, yaitu penggandaan atau pembajakan perangkat lunak adalah pelanggaran hak cipta yang merupakan masalah besar bagi para vendor, termasuk juga karya intelektual lainnya seperti musik dan film. Jadi kalau ada yang kayak plagiat seperti itu tuh kan pasti ya kalau sekarang udah lumayan strict tuh dan undang-undangnya juga sudah disusun, apa namanya, semakin ke sini semakin banyak undang-undang yang menyusun tentang plagiat gitu. Jadi kalau dulu mungkin plagiat itu tidak bisa dibuktikan, akhirnya hukumnya juga tidak kuat, akhirnya si pemilik haki ini juga, gimana ya cara saya menuntut gitu, padahal, apa, karya saya itu diplagiat sama orang lain. Nah, sekarang kalau sudah didaftarkan hakinya, otomatis kalau ada yang plagiat akan kena hukum, seperti itu. Terus yang terakhir ada isu aksesibilitas, yaitu adalah hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem informasi. Nah, jadi kalau ini terkait apa saja sih yang bisa kita, akses gitu ya. Misalnya ada beberapa aplikasi yang berbayar gitu. Kalau misalnya yang gratis kita cuman bisa, kayak gini deh contohnya Spotify. Kalau gratis kita cuman bisa mendengarkan, lagu itu ref-nya aja. Terus kalau misalnya kita daftar yang premium, otomatis kita bisa tuh mengakses beberapa lagu, full seperti itu. Terus misalnya ada yang premium lanjutan gitu ya, contohnya tuh, oh berarti kita bisa benar-benar menikmati semua, fitur yang ada di Spotify. Nah seperti itu adalah isu aksesibilitas. Isu ini sendiri tuh adalah, apa ya, hal-hal yang terjadi, yang sering terjadi di dunia TIK seperti itu. Nah, terus selanjutnya ada, peran etika dalam bidang TIK. Nah, ini banyak ahli itu menemukan bahwa teknologi itu mengambil alih fungsi mental manusia ya. Kadang itu pada saat yang sama terjadi kerugian yang diakibatkan oleh hilangnya fungsi tersebut dari kerja mental manusia. Kadang, kita tuh kecanduan sama gadget, kayak seakan tuh kalau dulu padahal nggak pakai gadget nggak apa-apa, kok sekarang tuh kayaknya kalau nggak bawa HP atau HP kita ketinggalan tuh kayak ngerasa ada yang kurang, merasa resah. Nah itu kan, mempengaruhi mental kita ya, seperti itu. Nah itulah kenapa tadi di awal, disampaikan kita itu tidak boleh terlalu bergantung dengan adanya teknologi informasi. Dikhawatirkan saat teknologi informasi itu tidak ada, kita itu jadi tidak bisa melakukan apa-apa, padahal juga tetap banyak yang bisa kita lakukan secara manual walaupun tidak ada itu. Karena teknologi ini sifatnya adalah membantu sekali lagi. Nah, perubahan yang terjadi pada cara berpikir manusia sebagai akibat perkembangan teknologi sedikit banyak berpengaruh terhadap pelaksanaan dan cara pandang manusia terhadap etika dan norma dalam kehidupan. Nah, ini contohnya kalau kita bermedia sosial gitu ya, ibarat kata orang saya aja nggak ketemu sama orang itu saya bebas mengolok-olok gitu kan. Mungkin di kita akan berpikir seperti itu, padahal sekarang itu sudah ada undang-undang yang, apa namanya, melindungi kita para pengguna teknologi ini kalau ada yang menjelekkan nama baik atau memperburuk citra orang lain tanpa alasan yang jelas, ibaratnya cuman kayak, "Saya cuman benci aja sama orang itu, pokoknya saya olok-olok pakai media sosial." Itu bisa diusut sekarang dan bisa ditangkap dan, hukumannya disesuaikan dengan tingkat beratnya dia apa namanya tuh, memperburuk nama orang lain, seperti itu. Jadi semuanya sudah ada undang-undangnya, semakin ke sini makin digodok undang-undangnya untuk melindungi kita dalam bermedia sosial ataupun menggunakan teknologi informasi. Nah, selanjutnya ada etika profesi dan tanggung jawab profesi, orang-orang yang bergelut di dunia IT gitu ya. Jadi tujuan utama dari kode etik adalah memberikan layanan khusus dalam masyarakat tanpa mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Dan fungsi dari kode etik profesi adalah memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas
yang digariskan. Lalu sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan, mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi di sini benar-benar kalau memang, apa namanya, mereka ini bergelut di dunia IT, mereka juga akan, yang ditaati itu adalah etika profesi yang ada di IT itu sendiri. Jadi kalau misalnya orang-orang yang di luar bidang itu ya tidak seharusnya ikut campur juga. Contohnya seperti, harus dijatuhi hukuman yang berlaku sesuai dengan kode etik yang telah disepakati kalau misalnya ada yang melanggar kode etik itu. Dan banyak pula tindakan kejahatan yang dilakukan di internet selain hacker, ataupun cracker gitu ya. Nah, oleh sebab itu kode etik itu bagi para pengguna internet sangat dibutuhkan pada saat ini karena, orang kayak misalnya punya akun yang bukan akunnya dia sendiri aja, itu tuh bisa pakai second account atau bahkan third account gitu kan. Itu banyak banget gitu, kita bersembunyi kadang tidak berani menampilkan, terus digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, salah satu contohnya seperti kayak mengolok-olok di media sosial. Nah, itu sekarang bisa dilaporkan dan akan dikenai hukuman, seperti itu. Selanjutnya ada kode etik bagi pengguna. Nah, kalau tadi bagi orang-orang yang berprofesi di, bidang IT, nah kalau yang sekarang itu untuk penggunanya. Jadi untuk seluruh yang menggunakan, internet atau seluruh yang menggunakan media sosial atau siapa saja yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi ini. Yang pertama, menghindari dan tidak mempublikasi informasi secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi, nudisme dalam segala bentuk, maupun foto, maupun berita, ataupun juga video itu tidak diperbolehkan. Nah, yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, ras, dan sara. Ini di negara kita kan sangat sensitif dengan hal-hal seperti ini. Nah, untuk tidak memicu sebuah kontroversi, kita hindari untuk mempublish hal seperti itu. Lalu yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum. Jadi kalau misalnya dalam artian hukum ini benar dilakukan, terus diimplementasikan dengan benar, nah kita tidak, disarankan untuk mempublikasi hal-hal yang, melawan dari hukum itu. Tapi kalau misalnya hukum ini tidak benar atau, hukum yang sudah disepakati atau sudah ada di aturan negara dilegalkan ternyata tidak dijalankan dengan benar, kita juga tetap boleh, menyerukan ya aspirasi tapi dengan jalur yang benar. Jangan jangan menunjukkan aspirasi kita itu di jalan yang salah. Jadi kalau misalnya oh, mau komplain nih sama kok hukum ini atau pasal ini atau aturan ini begini. Nah, kita komplainnya kemana? Kita harus cari tahu itu. Misalnya, oh komplainnya itu, ke pengadilan misalnya kayak gitu ya, kita harus ikuti, alurnya seperti itu. Jangan sesuka kita sendiri karena itu juga tidak akan efisien. Karena apa? Karena aspirasi kita juga tidak akan sampai. Lalu selanjutnya tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Nah, ini biasanya sering banget kan ya sekarang tuh, ya lucu sih memang video anak-anak kecil kayak gitu ya kadang, tapi ada beberapa hal yang justru mengundang hal-hal yang tidak baik atau berdampak negatif buat si anak. Nah, terus selanjutnya tidak mempergunakan mempublikasi kegiatan, hacking. Jadi kalau kamu lagi, jadi hacker sih itu jangan di-post di media sosial, jadi kayak gitu ya. Jadi, tidak disarankan juga menjadi hacking atau cracking itu tidak disarankan sama sekali ya. Jadi jangan itu kan ibarat kata kejahatan yang sama dengan mungkin mencuri, atau melakukan kejahatan yang lain, ini juga termasuk kan mencuri atau merusak sistem dari, teknologi informasi dan itu juga tidak disarankan gitu. Terus selanjutnya bila menggunakan skrip, program, tulisan, gambar, atau foto itu sebaiknya disertakan sumbernya. Jadi kita tidak melanggar hak cipta si pemiliknya. Terus selanjutnya tidak berusaha atau melakukan serangan teknis terhadap produk, sumber daya, dan peralatan yang dimiliki oleh pihak lain. Seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau misalnya ada sistem informasi, oh saya mau ini deh, karena itu perusahaan pesaing tuh mau saya hack, mau saya kasih virus. Nah, itu tidak dianjurkan. Itu sangat melanggar kode etik ya untuk seorang, yang paham tentang IT.
Terus, menghormati etika dan segala macam peraturan yang berlaku di masyarakat internet, ya. Kita dalam berselancar itu umumnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan dan isi situsnya. Jadi sebisa mungkin, kalau misalnya kita tuh mau upload apapun ya di media sosial kita kah atau di portal-portal berita, sebisa mungkin beri konten yang sangat edukatif. Jangan memberikan konten yang mengundang pro kontra ataupun, terkait kayak hal-hal yang sensitif gitu ya misalnya di sebuah tempat. Jadi berbijaklah dalam menggunakan internet, dalam menggunakan media sosial. Yang terakhir, untuk kasus pelanggaran yang dilakukan oleh pengelola, anggota dapat melakukan teguran secara langsung. Nah, tapi balik lagi kita juga harus, melalui prosedur yang benar agar aspirasi kita itu langsung sampai, seperti itu. Nah, ini adalah undang-undang IT yang ada di Indonesia sejauh ini dan undang-undang ini bisa terus, apa namanya, dikembangkan sesuai dengan kadang kan ada kasus seperti ini baru, terfikir, "Oh iya ya ada kasus seperti ini," baru nanti dibuatkan undang-undangnya, seperti itu. Nah, undang-undang yang, melingkupi gitu ya atau apa sih namanya, kayak gitu tuh, mencakup di, kejahatan IT di Indonesia itu diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur berbagai perlindungan hukum atas kegiatan yang memanfaatkan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Nah, eee undang-undang ini merupakan, cyber law yang ada di Indonesia dan itu mencakup, memberikan aturan penggunaan transaksi elektronika dan informasi elektronik. Transaksi ini mungkin ya salah satu contohnya tuh kalau misalnya kita berbelanja online, nah itu tuh bisa salah satu contoh transaksi elektronik. Memberikan perlindungan hukum hak cipta elektronik seperti tadi kalau misalnya ada foto, video, atau gambar yang dimiliki oleh seseorang yang dia memiliki hak ciptanya tetapi diambil dengan tidak menyantumkan sumbernya, itu bisa digugat atau dilaporkan. Lalu memberikan perlindungan memberikan perlindungan dari berbagai macam cybercrime. Cybercrime kan ya salah satu contohnya seperti hacker, seperti itu. Nah, ini adalah undang-undangnya di pasal 27, itu perbuatan yang dilarang adalah, konten ilegal berupa konten asusila, perjudian, pencemaran nama baik, dan pemerasan. Itu diatur di pasal 27. Di pasal 28 penyebaran berita bohong dan juga sara. Nah, jadi kalau ada berita hoaks yang merugikan sebuah pihak itu bisa dilaporkan. Terus ada pasal 29 itu, tentang mengancam dan menakut-nakuti via misalnya kayak WhatsApp atau apa gitu ya. Jadi yang menggunakan internet ya dalam artian. Terus di pasal 30 mengakses komputer orang lain dan meretas keamanannya. Di pasal 31 melakukan intersepsi atau penyadapan, bagi misalnya smartphone atau barang elektronik milik orang lain. Terus di pasal 32 mengubah informasi elektronik milik orang lain, di pasal 33 merusak sistem informasi, di pasal 34 menyediakan sandi kode akses atau cracking, di 35 mengubah informasi elektronik dan membuatnya seolah-olah asli gitu. Ini diatur di Undang-Undang IT ini. Oke, sekian dari saya, materinya sudah habis. Nanti kalau misalnya ada yang didiskusikan silahkan chat di grup WhatsApp kita. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.